Menurut lu surga apaan? Yeah. Surga tempat untuk lu menikmati semuanya. Hawa nafsu jangan. Yeah. Yang itu neraka. Sorry, kalau gitu itu bukan surganya gua. Kebalikannya. Kebalikan. Sangat berbeda definisinya dengan murka Tuhan yang selama ini kita mengerti dari sekolah minggu mungkin. Yeah. Tuhan murka, makanya apa? Marah. Api. Tuhan murka, disiksa. Salah. Justru Tuhan murka bentuknya bukan dia siksa, tapi dia membiarkan manusia sesat. Kekekalan atau ketika Tuhan ngomong tentang eternity, ya itu kita mesti memahami bahwa kekekalan itu adalah tentang state of mind, tentang apa yang ada dalam hidup lu, tentang apa yang lu percaya. Ya, masuk lagi nih, kita lebih Siap. dalam lagi nih, Ko. Jadi beberapa waktu yang lalu, ya kan gue sempat kaget juga ya mendengar salah satu hamba Tuhan berbicara bahwa ada pertanyaan, surganya orang Kristen dengan surganya agama lain itu sama atau beda? Kemudian dia berkata bahwa ya yang punya surga cuma satu. Gimana nih? Bisa nggak orang? Bagaimana melihatnya nih? Bagaimana melihatnya nih, Ko? Ya sebenarnya hamba Tuhan tersebut, gue ngerti karena gue ngobrol sama dia akhirnya. Gue juga ini dan gue sebenarnya kalau kita lihat secara cermat, secara teologis, apa yang dia katakan itu sebenarnya tidak salah. Itu pinggir jurang. Sebenarnya ya. Maksudnya bagi banyak orang tuh pinggir jurang. Kurang berani gitu. Iya, orang tuh jadi pikir, loh ini sebenarnya apa gitu kan. Nah oke, gini dulu. Setiap manusia, setiap agama punya definisinya terhadap apa itu surga, apa itu neraka. Yang sekali lagi kita tegas, nggak mungkin itu semua eksis. Karena kalau itu semua eksis berarti ada petak-petak. Surganya agama. Kalau udah petak-petak, bagaimana mungkin ada Tuhan yang satu dengan petak-petak surga? Kalau gitu solusinya ada banyak Tuhan. Ya serah lo lah kalau dulu mau percaya banyak Tuhan, bingung juga kan. Tapi let's say kita kembali, ada satu Tuhan banyak petak surga. Itu nggak mungkin, karena satu Tuhan nggak mungkin standarnya ganda. Satu Tuhan nggak mungkin dia punya standar kebaikan, kekudusan, tapi kemudian di sini adalah hawa nafsu. Itu nggak mungkin. Surga di sini adalah penuh dengan kebaikan, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kerendahan hati, kebaikan, apa whatsoever you can mention. Karakter Yesus lah pokoknya. Tapi surga yang satu adalah bagaimana lu memuaskan hawa nafsu, lu hidup hanya untuk diri lu sendiri. Itu nggak mungkin. Tuhan nggak mungkin bikin dua mode surga kayak begitu. Jadi hanya ada satu. Dan tidak ada yang lain. Tapi memang masing-masing agama punya definisinya sendiri. Punya kepercayaan. Punya kepercayaan sendiri, benar. Jadi mereka mau percaya apa yang mereka bahas itu, gitu loh. Nah, jadi ketika pendeta itu mengatakan bahwa ya sebenarnya cuma satu. Nah, sebenarnya di poin itu menurut gua tidak salah. Cuman akhirnya orang merasa kok kayaknya nggak tegas. Dan akhirnya menurut gua nih waktu gua nonton itu, kalau surganya cuma satu, kan ditanya, ya kenapa nggak pendeta masuk Islam kan gitu? Akhirnya blunder kan? Akhirnya nggak bisa jawab gitu lah. Gimana menurut pandangan? Ya, artinya gua rasa pembicaraan kita ini tidak untuk ngomongin pendeta itu ya. Tapi kita mau ngomongin ajarannya. Jadi kita mau ngomongin ajarannya dan gua clear dengan ajaran bahwa pada akhirnya kita harus mengatakan, kalau gue jadi dalam posisi itu, gue akan bilang, bentar dulu, menurut lu surga apaan? Neraka apaan? Gue akan tanya itu buat dia. Iya kan? Dia nggak boleh, kita tuh ngomong kayak ayam sama bebek. Betul. Nggak boleh kita tuh lagi ngomong tentang, misalnya ini contoh ya, ini gelas ini ya. Misalnya gue, dan lu. Gue bilang, ini warnanya putih kok. Karena gue melihat definisi ini putih. Lunya bilang ini hitam. Sampai ayam tumbuh gigi, kita akan berada pada dua definisi berbeda, server yang berbeda. Kenapa? Karena gue mengatakan ini putih dengan definisi gue. Putih. Lu bilang ini hitam. Kita nggak akan bisa nyambung gitu loh. Nah, gue akan sampai kepada tadi udah mention namanya dokternya. Ya itulah. Orang itulah ya. Orang itulah. Nah, gue akan tanyakan dia, maksud lu surga sama neraka tuh apa dulu? Coba lu kasih tahu gue dulu. Nah, dari definisi itu baru ketahuan jelas. Sebenarnya yang mana punya yang paling benar? Maksudnya yang mana punya yang benar gitu loh. Nggak akan ketahuan.
Definisiin dulu deh. Menurut lu surga apaan? Neraka apaan? Gue akan challenge. Surga itu tempat di mana orang-orang itu diselamatkan. Which means, apa artinya diselamatkan? Diselamatkan adalah mereka menyangkal dirinya dan memikul salib. Itu definisinya. Ini adalah kumpulan orang-orang yang mengikuti Yesus Kristus. Karena kalau kita baca dalam Roma pasal yang pertama, ya. Nah, kalau kita baca di dalam Roma pasal yang pertama, ini waktu gue benar-benar dapat ayat ini, ini mind blowing buat gue. Mind blowing kenapa? Karena gue akhirnya menyadari bahwa selama ini apa yang gue percayai maksudnya dari apa yang gue dengar dari pendeta, apa yang gue dengar dari guru sekolah minggu, gue bukan bilang mereka salah ya, tapi ternyata definisinya terlalu dangkal. Bahwa, lu masuk neraka. Gara-gara apa? Gara-gara whatsoever. Tapi kalau kita baca Roma pasal 1, kita akan menemukan bahwa di situ Tuhan mengatakan, ya, di ayat yang ke-18, Roma pasal 1. Di situ dikatakan, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman. Murka ya. Bayangin kita murka tuh apa? Murka tuh Tuhan marah. Marah tuh apa? Api neraka. Itu bayangan kita ya. Padahal kalau kita baca ayat yang ke-24 itu sambungan ya. Itu sambungan dari murka Allah ayat 24. Karena itu ini kesimpulan nih. Allah menyerahkan mereka pada keinginan hati mereka. Kepada kecemaran dan mereka saling mencemarkan. Dan ayat 26, Allah menyerahkan mereka. Jadi Allah itu, atau Tuhan itu, kayak bodoh amat lalu. Udahlah, lu ikut aja hawa nafsu lu. Itu murkanya Tuhan. Jadi sangat berbeda definisinya dengan murka Tuhan yang selama ini kita mengerti. Dari sekolah minggu mungkin. Tuhan murka, makanya apa? Marah. Api. Tuhan murka, disiksa. Salah. Justru Tuhan murka bentuknya bukan dia siksa. Tapi dia membiarkan manusia sesat. Dia membiarkan manusia menghidupi hawa nafsunya. Jadi kalau ada hari ini ada orang Kristen masih menghidupi hawa nafsu, hati-hati. Jangan-jangan lu dalam murka Allah. Dibiarkan. Iya. Lu dibiarkan. Hidup dalam kesesatan, kejahatan, hawa nafsu, kedagingan. Hati-hati. Wah, gila ini powerful. Akhirnya kita ngerti kan? Oh, ternyata neraka tuh apa? Neraka tuh tempat di mana manusia terpisah dan dibiarkan, dibuang. Dan di situ mereka ngapain? Mereka hidup dalam hawa nafsu mereka, dalam kejahatan, dan di situ mereka hidup dalam penyesalan. Itu yang Tuhan Yesus ngomong ketika dia ngomong tentang Gehenna, Gehinom, lembah Hinom. Lembah Hinom itu apa? Lembah di selatan Yerusalem, tempat pembuangan sampah, tempat bakar sampah. Dulu itu adalah tempat di mana penyembahan berhala. Makanya lembah Hinom itu identik dengan tempat orang dibuang, tempat kejijikan, tempat kesesatan, tempat orang hidup dengan hawa nafsu. Orang kusta dibuang ke sana. Tempat orang tidak terhitung sebagai umat Allah. Jadi neraka itu apa? Neraka itu tempat orang menghidupi hawa nafsu. Kalau gue ada di podcast itu gue tanya, menurut lu surga apaan? Surga tempat untuk lu menikmati semuanya, hawa nafsu jangan. Yang itu neraka. Sorry kalau gitu itu bukan surganya gue. Kebalikannya. Kebalikan. Sorry, itu bukan surganya gue. Tempat surganya gue adalah ketika Yesus bilang bahwa ada dua jalan. Jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Yang sempit itu jalan apa? Jalan memikul salib. Memikul salib itu apa? Itu mengikuti Yesus. Jalan lu menyangkal diri dan memikul salib. Dan itu adalah extend definition dari yang kita selalu sebut dengan percaya kepada Yesus Kristus. Beriman pada Yesus Kristus. Memikul salib. Hidup menguduskan, membuat diri kita ini supaya Tuhan yang keinginan, kerinduan kita adalah kerinduannya Tuhan. Ya kan? Nilai-nilai hidup kita, value-value hidup kita adalah value-value hidupnya Yesus gitu. Itu penyangkalan diri. Jadi ini ya teman-teman semua, memang definisi itu perlu kita tinjau lagi. Karena seperti tadi ya, maksudnya salah definisi, salah pemahaman, salah tindakan, salah karakter, salah masa depan. Gue suka. Bagus tuh.
salah tujuan. Bagus, ya kan? bagus. Iya. Ya kita mesti mendefinisikan ulang segala sesuatu apakah sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Jadi sekali lagi memang benar ya, ketika kita berargumen maksudnya dengan agama lain, kita mesti balik lagi ke definisi tentang karena hal bisa itu gitu. Istilahnya bisa jadi sama, tapi definisinya sangat lain. Iya. Istilahnya sama, tapi jangan sangat beda jauh gitu loh. Nah jadi makanya waktu dia tanya si pewawancara itu si host itu tanya, kenapa lu kagak masuk Islam gitu kan? Ya jelas beda, gue mana mungkin gue masuk Islam. Gue nggak beda, yang lu percaya dengan yang gue percaya itu sangat berbeda jauh. Dan gue tidak bisa percaya pada ajaran itu. It's okay, lu mau percaya silakan. Lu mau ikut ya itu urusan pribadi lu. Tapi bagi gue nggak bisa berada pada nilai-nilainya seperti itu. Iya, dan yang mungkin kita pelajari juga ya, Ko Andre ya, bahwa sorga itu ya sekali lagi ya, memang bukan hanya sekedar tempat. Ya, tapi kalau kita mempelajari contoh kayak doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga. Ya, kalau awalan dipisah dengan kalimat selanjutnya, itu pasti tempat. Tempatnya siapa? Tempatnya Bapa. Ya kan? Tapi sekali lagi Ko Andre, bahwa apakah Tuhan Yesus datang dalam dunia menyelamatkan kehidupan setiap kita, tujuannya adalah membawa kita ke surga. Sama seperti Yohanes 13 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang dimaksud dengan hidup yang kekal? Bayangan kita selama ini adalah hidup yang kekal itu adalah tempat. Nah, itu dia. Kekeliruannya kita menurut gua. Karena kekekalan atau ketika Tuhan ngomong tentang eternity, ya itu kita mesti memahami bahwa kekekalan itu adalah tentang state of mind, tentang apa yang ada dalam hidup lu, tentang apa yang lu percaya. Makanya dalam doa Bapa kami, gue kutip lagi, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Sebenarnya ketika ngomong tentang seperti di sorga, maksudnya apa seperti di sorga? Bahwa hari itu ada sebuah kerinduan bahwa Tuhan memerintah. Tuhan memerintah sepenuhnya di bumi seperti di surga. Jadi ketika Tuhan memerintah, itu bukan bicara tentang tempat, tapi pengaruh. Jadi pengaruhnya Tuhan itu sampai di situ. Pengaruhnya Tuhan itu berkuasa dan memerintah di situ. Jadi di tempat podcast ini bisa ada sorga. Ketika apa? Ketika kebenarannya, keindahannya, kemuliaannya itu memerintah. Dan kita hidupi hari ini di sini, di tempat podcast ini. Kita saling menghormati, kita saling ngehargain, kita saling berbagi kekekalan, berbagi firman. Itu sorga. Gitu. Jadi sorga itu, nah ini yang gue kadang-kadang kritisi. Kadang-kadang kita tuh menjadi Kristen, egois kita. Egoisnya gimana? Kita tuh cuma berpikir pada narasi, oke, gue hidup di dunia, terus gue percaya Yesus, supaya nanti gue masuk sorga. Itu egois banget loh. Egois banget. Jangan lupa, kurang satu. Apa tuh? Percaya Yesus, hari Minggu ke gereja, Asik. matinya masuk surga. Nah, gitu kan. Tambah lagi gue bilang. Apa tuh? Ya, kecil foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Wah. Banyak orang maunya kayak begitu ya. Aduh, gua mau ngomong tapi nggak jadi. Kita terlalu egois. Kita ada pada pemikiran bahwa kita diselamatkan supaya kita masuk surga. Menurut gua enggak. Tuhan nggak menyelamatkan kita bukan buat itu. Tuhan menyelamatkan kita supaya kita kembali lagi hidup di tengah dunia. Dan di situ kita hidup sebagai manusia baru. Kita hidup, itu yang disebut kekekalan. Jadi kita yang tadinya mati, kayak Adam mati terpisah jauh dari Tuhan, hidup menghidupi dosa, menghidupi egoisme, itu kematian. Jadi kita ini hari ini tuh ketika disebut kebinasan, banyak orang hari ini sebenarnya binasa. Hidup sih, binasa tapi. Jalan-jalan sih, hedon, binasa tapi.
Nah, itu kan pandangannya kekristenan tuh melihatnya itu. Ya. Bukan binasa lagi kita mau ngatain orang, bukan. Tapi dia itu hidup jauh dari Tuhan. Binasa dia itu. Ya. Dia itu hidup jauh dari kebaikan. Hari ini banyak orang selingkuh, binasa. Gak tunggu lu mati masuk neraka, gak tunggu. Lu binasa. Termasuk hari ini banyak orang ke gereja, tapi tetap duniawi, binasa. Ya. Itu. Jadi kita mereverse, Tuhan itu mereverse yang tadinya kebinasaan itu. Dia tebus kita, dia menyelamatkan kita. Dan ketika dia menyelamatkan kita nggak langsung balik ke surga. Betul. Kita ada di dunia. Untuk apa? Untuk menghidupi kekekalan. Oh, iya. Lawan dari kebinasaan. Betul. Kekekalan itu. Kehidupan kekal. Jadi kita menghidupi kebenaran, menghidupi nilai yang benar. Yang seperti Paulus bilang dalam Filipi pasal 3. Paulus mengatakan, kalau ada orang yang menyangka dapat berbangga karena hal yang lahiriah, Paulus bilang, aku lebih lagi. Aku lahir sebagai orang Israel asli, Yahudi asli. Suku Hari Benyamin. ke-8 aku disunat, aku suku Benjamin. Dalam hal mazhab, aku ini adalah orang Farisi. Aku murid Gamaliel, kalau mau ditambahin. Paulus mengatakan dalam hal kegiatan, aku penganiaya orang Kristen. Bukan orang yang duduk di belakang meja, aktivis. Langsung terjun di lapangan, weh. Toko pergerakan, weh, gitu kan. Jadi, bagi Paulus, dia mau bilang begini. Tapi sejak aku mengenal Yesus, semua yang aku anggap berharga, aku anggap sampah. Iya. Jadi Paulus itu mau bilang, itu kebinasaan. Itu adalah kematian. Aku sekarang baru. Iya. Makanya Paulus dalam bagian yang lain, dia mengatakan, kalau nggak salah Galatia pasal 2, kalau nggak salah dia bilang, hidupku bukan lagi aku, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi kita nih akhirnya dilahir baru kan bersama Kristus kan, baptis kan begitu. Kita baptis itu kita dikubur bersama Yesus, bangkit bersama Yesus. Kita bangkit bersama hidup yang baru. Artinya itulah kehidupan kekal yang kita lagi bawa. Jadi perspektifnya tuh bukan nanti kita mati, wah kita antre, terima tiket masuk surga. Oh my goodness. Perspektifnya adalah kamu diselamatkan untuk kamu hidup jadi berkat di dunia. Untuk kamu hidup dalam kekekalan. Kamu hidup jadi manusia baru. Kamu hidup jadi berkat buat banyak orang. Kamu hidup punya arti, berdampak. Banyak orang akhirnya lihat buah. Makanya Paulus bilang, mati itu keuntungan, tapi hidup memberi buah. Itu dia, maksudnya kalau seumpamanya tujuan Tuhan hanya sekedar membawa kita ke surga, harusnya begitu kita dibaptis, langsung aja Tuhan panggil. Rapture langsung. Langsung Tuhan panggil. Ngapain lagi kita hidup di dunia ini? Betul gak sih? Iya kan? Tapi kenyataannya bahwa kenapa Tuhan gak langsung bawa kita ke surga? Karena gue percaya bahwa ya masih ada hal yang lebih dahsyat yang Tuhan mau kerjakan untuk kita di bumi ini. Dan gue percaya itulah God's mission. Itulah misinya Tuhan. Misinya Tuhan adalah supaya kita sebenarnya hidup bukan lagi kita, tapi kita yang menghidupi misinya Tuhan. Balik ke Adam tadi. Kita diciptakan sebagai selem. Representasinya Tuhan. Jadi, representasi itu as simple as orang lihat kita, orang lihat Tuhan. Supaya orang melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapa di surga. Kamulah terang, kamulah garam. Itu kan yang Yesus ajarin. Hidup baru, tujuannya baru, nilainya baru. Gitu. Iya, itu sebabnya orang percaya tuh ya ngelihatnya dari buah ya, dari apa yang keluar, kualitas karakter apa yang keluar dari dalam dirinya. Itu. Wah, dahsyat.